Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahran Anugrah Rizkullah dari Mahir 63. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu yang perkalian matriks dengan multinode. Oke, untuk tahapan algoritmanya, yang pertama itu untuk distribusi matriks ke node-nya. Jadi saya itu mendistribusikan si baris-barisnya ya. Jadi mengerjakannya tergantung dari jumlah baris yang dibagikan gitu. Nah, untuk membaginya tuh jumlah baris dibagi jumlah node-nya. Jadi disimpan di base row. Nah, nanti tuh sebenarnya kan tidak pasti habis ya si pembagiannya. Jadi untuk sisanya tuh nanti dibagi satu persatu ke node dengan ring yang lebih kecil di sini. Nah, jadi nanti setelah tahu jumlah row-nya berapa yang minimalnya, terus ada sisanya berapa, nanti ditambahin di sini, disimpan di local row, base row tambah sisa. Jadi kalau misalnya word ring-nya lebih kecil dari sisa, tambah satu, kalau enggak nol gitu. Nah, nanti disimpan untuk menentukan mulainya dari baris mana tuh disimpan di start row. Jadi nanti ranknya kali base row-nya ditambah antara rank sama ekstranya gitu. Sini. Mana yang lebih kecil. Nah, terus untuk mengetahui si node-node-nya tuh saya menggunakan broadcast metric. Jadi si matrixnya tuh semua di broadcast. Jadi dari awal ukurannya berapa sampai ke elemennya itu di broadcast. Jadi nanti pas proses komputasi atau perhitungan tuh nggak ada komunikasi lagi. Jadi langsung tahu gitu dari awal. Nah, ini karena saya sebenarnya base-nya tuh menggunakan tugas yang waktu itu perkalian menggunakan thread. Jadi saya masih ada pthread di dalamnya. Jadi nanti misal node-nya 3, terus thread-nya 3, berarti nanti thread 3 ini tuh masing-masing node. Jadi total nanti ada 9 begitu. Nah, untuk pembagiannya sama kayak yang tadi. Jadi nanti per baris. Jadi kalau misalnya ternyata satu node tuh kebagian 3 baris dan ternyata threadnya tuh 3, berarti masing-masing thread tuh menghitung satu baris begitu. Nah, untuk mengumpulkan hasilnya itu di root ya. Jadi menggunakan gather fee, MPI gather fee. Jadi nanti menyiapkan satu array, yaitu ini receive count. Jadi ini tuh hasil dari semua node tuh dikumpulin di sini tuh. Dan juga karena takut ada tumpang tindih segala macam atau urutannya yang salah, disiapin juga uh, array untuk offsetnya gitu. Jadi biar rapi gitu. Nah, nanti tuh setiap node tuh ada lokal si itu maksudnya matriks C, yaitu matriks hasilnya. Jadi nanti ada hasilnya disimpan di masing-masing. Nah, jadi kumpulin gitu. Nah, untuk demonstrasi eh, jadi mulai dari yang 10 kali 10 dulu ya. Jadi untuk awalan tuh seperti biasa inisialisasi MPI-nya dulu, terus variabel-variabelnya juga. Nah, terus untuk eh, pembacaan CSV-nya tuh di sini. Jadi nanti hanya root-nya doang yang baca CSV-nya. Terus nanti nyimpen ini
MKN tadi, ukuran simetriksnya, baris kolomnya. Udah gitu di broadcast si ukuran matriksnya, terus alokasiin dulu node yang bukan rootnya itu, alokasi buat nyimpen si matriksnya. Habis itu baru di broadcast si elemen itu. Dan ini untuk pembagian yang tadi, ini untuk threadnya berapa, secara defaultnya 3, tapi kalau mau mengubah tuh di env bisa, di sini juga bisa di hardcode. Nah untuk ini tuh eh, matriks yang lokalnya. Nah ini matriks A yang lokal, ini yang hasil yang matriks lokal yang hasil yang C. Nah ini untuk pembagian perhitungan buat threadnya. Nah saya menggunakan API barrier untuk sinkronisasi. Jadi buat salah satu fungsinya juga buat menghitung execution time-nya ya. Nah di sini untuk eh, perhitungannya nanti ada multiply worker. Nah ini habis dari situ, ini seperti biasa ya, nungguin sampai semua threadnya beres, habis itu di join. Nah ini untuk mengumpulkan hasil dari masing-masing node, nanti di menggunakan API gather v. Setelah itu di ini di sinkronisasi, terus juga dicatat beresnya kapan execution time-nya, lalu output. Jadi di sini yang rootnya nge-print hasilnya, terus si metrik hasilnya itu disimpan di CSV tuh. Nah ini ya, jadi saya print ininya, prosesnya, terus juga eh, execution time-nya begitu. Nah, selanjutnya untuk yang ukuran sedang 100 kali 100. Jadi dikarenakan saya itu memprint hasilnya juga ya. Jadi memprint prosesnya juga. Jadi ketika matriks 100 kali 100 itu terlalu besar begitu untuk ditampilkan tuh. Jadi kadang tuh suka nggak ketampil semuanya. Makanya untuk yang 100 tuh saya nggak tampilin mulai dari yang 100 begitu. Nah ini selanjutnya untuk yang 1000 kali 1000 ya, yang ukuran besar. Nah ini cukup ada waktunya ya. Nah ini jadi kalau yang 1000 kali 1000 tuh suka nggak ke tampil semuanya, jadi harus cek. Nah ini 3 detik begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.